mighty reign. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Hallelujah. Hallelujah. For our Lord God Almighty reigns. Hallelujah. For our God, Lord Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Salam. Selamat hari Minggu untuk kita semua jemaat dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah di gereja ini maupun melalui live streaming. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa di tempat masing-masing. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hukum Taurat Tuhan di minggu kita hari ini dari hukum Taurat kedua dan maksudnya. Titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya.
Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan agar dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak sempurna dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Suci karena darahku, walau merah dosamu, suci karena darahku, merah bagaikan biji, kan putih bersih, walau merah dosamu, walau merah dosamu, suci karena darahku, suci karena darahku. Memanggil, mari bertobatlah. Suara Yesus memanggil, mari bertobatlah. Karena murah hatinya kau dipanggilnya. Suara Yesus memanggil, suara Yesus memanggil, mari dan bertobatlah, mari dan bertobatlah. Epistel di minggu kita hari ini diambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-9. Kita membacanya secara responsoria. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Perjalanan hidupmu, hampir saja kau celaka karena kebebalan.
Tuhan Juru Selamatmu, yang sengsara disambutnya, mohon ampun dosamu. Sudah kau sengsara, sungguh kacau hatimu, kesesakan kau rasakan di setiap langkahmu. Pulanglah kepada Yesus, Tuhan Juru Selamatmu, yang sengsara disambutnya, mohon ampun dosamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat minggu kita pada hari ini. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Okuli. Topik minggu, bertobat supaya tidak binasa. Kedua, anak lahir. Pertama, Selasa 15 Februari 2022. Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Johansen Sirait dan Ibu Nopatmi Hasibuan, sektor Mayasari. Kedua, Rabu 2 Maret 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Rihat Harijon Simanulang dan Ibu Sunita Siskawati Pane, sektor Pondok Bambu Kelapa, Pondok Kelapa. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Ketiga, persembahan syukur bulanan. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sesuai dengan keputusan Sermon Perhalado HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Selasa 8 Maret 2022 untuk memenuhi kebutuhan gereja karena pandemi COVID-19. Gereja kita akan membuat persembahan syukur bulanan melalui amplop setiap bulan genap dan akan dimulai bulan April yang akan datang. Keempat, periodisasi seksi-seksi. Sesuai aturan peraturan HKBP dan surat edaran Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, agar seksi-seksi di bawah naungan Dewan Koinonia, Dewan Marturia,
dan Dewan Diakonia HKBP Sutoyo supaya melaksanakan periodisasi tersebut di bulan Maret sampai April 2022. Kelima, pelajar sidi khusus. Mulai bulan Maret 2022 telah dibuka pendaftaran pelajar sidi khusus di HKBP Sutoyo dan akan ditutup akhir bulan Maret untuk warga jemaat yang berumur 20 tahun ke atas. Bagi jemaat yang berminat untuk mengikuti belajar sidi khusus, supaya mendaftar di sekretariat gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor. Keenam, pertangyangan sektor. Kamis 20 Maret 2022, gereja kita mengadakan pertangyangan sektor secara tatap muka, masuk pukul 19.30. Bagi yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WhatsApp group masing-masing sektor. Ketujuh, pertangyangan sektor Cibubur. Jumat 25 Maret 2022, sektor Cibubur akan melaksanakan pertangyangan sektor melalui Zoom meeting. Sebagai tuan rumah pertangyangan sektor tersebut, keluarga FLV Gultom Situa M Boru Pasaribu masuk pukul 20 WIB dengan tema peran tiap anggota rumah tangga. Zoom meeting ID dan password akan diinformasikan melalui WhatsApp group. Kedelapan, kebaktian bulanan. Jumat 25 Maret 2022, Paduan Suara Kasih Choir akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di lantai 2, serbaguna, masuk pukul 19.30 WIB. Dihimbau kepada anggota PS Kasih Choir supaya hadir dalam kebaktian bulanan tersebut. Kesembilan, kunjungan silaturahmi. Sabtu 26 Maret 2022, sesuai dengan permohonan Bapak Insinyur Manuara Siahaan, anggota DPRD DKI Jakarta yang akan mengadakan kunjungan silaturahmi di HKBP Sutoyo Raya Sutoyo mulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Kepada para pelayan full-timer, Perhalado, Ketua Dewan, dan Ketua-Ketua Seksi, bagi yang sudah mendapat undangan untuk pertemuan tersebut, supaya hadir sesuai jadwal. Kesepuluh, periode seksi-seksi Dewan Koinonia. Seksi sekolah minggu dan pra-remaja, Rabu 23 Maret 2022 pukul 19 WIB. Seksi perempuan, Kamis 24 Maret 2022 pukul 16 WIB. Seksi ama, Jumat 25 Maret 2022 pukul 19 WIB. Seksi NHKBP, Sabtu 26 Maret 2022 pukul 19. Seksi lansia segera mengagendakan jadwal pemilihan. Seksi remaja agar melengkapi susunan pengurus. Sebelum pemilihan dimulai, terlebih dahulu diadakan sermon dan ibadah singkat. Tempat pelaksanaan pemilihan di gedung utama gereja. 11. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga. 1. Nonya Hutahayan Borusigalingging atau Opu Misael, sektor Cipinang Asam, bunga altar untuk Minggu 20 Maret 2022. Ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan sembuh dari sakit, dan hari Minggu 20 Maret 2022 berulang tahun yang ke-62 tahun. Kedua, Maruap Siahaan Boris Majuntak, sektor SMA Semea, 2 buah termogan HT820D untuk mendukung pelayanan protokol kesehatan atau prokes di HKBP Sutoyo. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya, warta ini dapat kita baca di Warta Cetak.
Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan sukacita. Sambut Tuhan Yesus, Dia datang padamu, Dia mengetuk hatimu, Yesus menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, diam dalam hatimu. Kini waktu pengasihan, jangan sampai berlalu. Keinginan duniawi jadi kegemaranmu, Yesus tidak kau hargai, Dia menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, diam dalam hatimu. Kini waktu pengasihan,
menunggu keputusan hatimu. Jangan menghabiskan waktu, pakai kesempatanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, diam dalam hatimu. Ini waktu pengasihan, jangan sampai berlalu. Berserah kepada Yesus, hidup cepat berlalu. Persembahkanlah hidupmu bagi Yesus Tuhanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, diam dalam hatimu. Ini waktu pengasihan, jangan sampai berlalu. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Injil Yesus yang dituliskan oleh Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mari kita ikuti secara seksama dalam hati kita masing-masing. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya.
Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam hidup kita ini begitu banyaknya sikap stereotip yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu sikap atau asumsi terhadap seseorang berdasarkan pengalaman atau keyakinan yang dimilikinya sebelumnya. Dengan demikian akan timbul diskriminatif, akan timbul sikap menyingkirkan seseorang, akan timbul sikap menyingkirkan beberapa kelompok, akan timbul sikap menyingkirkan beberapa golongan di dalam hidup ini. Seperti misalnya ada bangsa yang dituduh ataupun bangsa yang tidak dapat dipercaya. Kalaupun dia mengatakan sesuatu itu adalah merupakan satu omongan belaka dan omongan tersebut tidak akan pernah dapat dipegang. Atau sebut saja kepada kita orang Batak yang ada tuduhan mengatakan memiliki sikap yang kasar. Atau suku-suku yang lain yang disebut dengan suku yang pemalas. Ada suku yang pencuri dan ada yang mengatakan suku yang terbelakang. Sehingga dengan pandangan terhadap seseorang ataupun terhadap beberapa kelompok ada penilaian yang bersifat secara umum atau mengeneralisasi semuanya. Sikap-sikap itu dapat kita perhatikan seperti rasisme, stereotip karena ada ras, suku, warna kulit, etnis, sehingga satu bangsa tersebut menjadi satu bangsa yang menakutkan. Bangsa tersebut menjadi bangsa yang dihindari oleh karena ada pandangan terhadap bangsa tersebut. Bangsa ini atau suku ini suka kawin cerai, contohnya. Ujungnya hola Jepangna suku nasongoni taksirongana nih alana sirak kononi dari bahaduan. Atau juga laki-laki bisa saja mengalami hal yang demikian. Dan yang kedua ada prasangka terhadap orang miskin. Biasanya bisa juga dikatakan atau digolongkan ataupun dituduhkan kepada orang miskin adalah orang pemalas yang tidak mau bekerja. Ada juga yang dituduhkan terhadap dia adalah sifatnya akan menjadi jahat, menjadi orang yang mencuri, penipu, dan lain sebagainya. Ada juga sikap stereotip yang homofobia, prasangka buruk terhadap sesama. Seperti misalnya LGBT. Adang sidongana nih bencong gue inna kan satabi. Bisa. Ada stereotip terhadap agama memahami penganutnya negatif. Sama halnya ketika orang Yahudi menilai bangsa di luar Yahudi adalah bangsa kafir. Ada orang yang menilai bahwa Kristen itu adalah kafir. Ada orang yang menilai bahwa permalim itu adalah negatif. Alana dituduh merdatu halakih ninna terhadap satu penganut aliran kepercayaan. Oleh karena itu sikap stereotip memunculkan prejudis atau prasangka yang negatif. Sehingga prasangka ini dapat merugikan setiap orang, prasangka ini akan dapat merugikan orang dan merendahkan orang, padahal prasangka tersebut belum tentulah sama seperti yang diduga.
Mulai bereng rupani songon nabaga bohina anggora burjumau ninna. Mulai bereng songon naseram bohina anggota kang maura ninna. HP bisa saja wajah seperti Rembo tetapi hati rinto kan? Itu bisa saja. Dan pernah juga saya menonton film dari dari Tionghoa, ada di pembicaraan dalam film itu pesan ibunya kepada sang aktor ataupun pemeran utama, jangan sekali-kali percaya dengan wanita cantik Nina. Karena wanita cantik belum tentu hatinya cantik. Toho tong iberengi mana anak boruon lasir rohana. Habe neng digomak do bayon neng digubang bahkan neng dipamate. Karena memang prasangka buruk ini adalah suatu sikap ketidaksukaan yang kuat dan tidak berdasar. Dan memang dikatakan prejudis adalah kebencian terhadap seseorang atau kelompok orang tertentu berdasarkan keyakinan stereotip tadi, karena adanya penilaian tanpa melihat karakteristik yang unik dari seseorang atau sekelompok hanya didasari oleh keanggotaan mereka pada kelompok tersebut. Perhatikan saja ibu bapak saudara-saudara, di orang Batak dulu juga ada prasangka buruk yang demikian. Ada stereotip yang demikian. Kampungmu di mana? Di sini. Wah, bahasa tarsonggot toh. Bah, mabirau hubigi parula-ula do zolma siani ninna. Bahkan orang mertandang ke tempat itu nggak mau lagi. Wah sedang uluh mangalak buru sianinna. Parula-ula do parhutai inna. Dan bahkan ajaran itu masih bisa saja terjadi sampai tahun-tahun belakangan ini. Dan sialapun boru sianan, unang muliho tu anak ni parhutaan, perluatan. Kenapa? Ada pandangan yang negatif tentang orang tersebut. Itu yang kita perhatikan di dalam teks khotbah kita, stereotip terhadap orang Galilea. Walaupun mereka sama-sama Yahudi, tetapi ada pandangan stereotip terhadap orang Galilea pada saat Yesus. Orang Galilea adalah dari Israel Utara, dan orang Galilea terkenal dengan orang-orang yang kasar, pemarah, dan tidak memiliki rasa hormat. Dan merasa bahwa orang-orang Yudea lebih baik dari orang Galilea. Karena memang juga waktu Yesus pada saat Yesus pada zaman Yesus, orang Galilea banyak terlibat dalam pemberontakan melawan kekaisaran Romawi yang menindas tersebut. Sehingga banyak dari antara mereka yang dieksekusi Herodes melalui Pilatus. Dan melalui isu tersebut orang Galilea informasi sampai kepada Yesus. Ada orang Galilea yang dieksekusi oleh Pilatus dan darahnya dicampur Pilatus dengan persembahan mereka. Ada yang merasa bahwa persembahan itu akan najis karena dicampur dengan darah orang Galilea. Banyak yang berlaku stereotip terhadap orang Galilea yang mengatakan bahwa mereka lebih berdosa daripada orang lain. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, ini bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Banyak orang yang merasa bahwa kami itu adalah lebih baik, bahwa mereka itu adalah lebih rendah, bahwa mereka itu adalah lebih jahat, bahwa mereka itu adalah lebih tidak beretika dari kami. Dan merasa bahwa mereka pantas untuk dihukum karena mereka telah melakukan dosa yang besar. Tidak jarang tuduhan-tuduhan seperti itu juga ada di antara kita. Jika seseorang sakit,
Ada juga yang mengatakan, memang pantas di mana tung mersahit. Bahasa, gua mangan inna kan. Ngebutung tonggo beyal langi. Sunai kolesterol lah inna tong. Dituduh. Padahal sebenarnya mungkin bukan karena makanan, tetapi karena memang dia sudah ada penyakitnya. Ketika dia mungkin mengalami suatu hal yang tidak diinginkan, memang najahat bayo. Bahasa jahat, merminggu besok ya indah to. Jadi pantas do bayo marsahit indah muse. Amangu ya mang haci nai. Amarsahit bawi dituduh muse songoni. Itu bisa saja. Karena mereka dituduh menjadi orang yang kasar, jadi pantas mereka merasakan penderitaan tersebut oleh karena dosa mereka. Ini yang dilawan oleh Yesus. Tuhan Yesus memakai situasi tersebut, pembantaian dari orang-orang Galilea menjadi pelajaran bagi mereka. Dia mengatakan, sangkamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Bukan karena dosanya mereka dieksekusi. Mereka mati karena penjuangannya. Dalam hal ini kita perhatikan Yesus memperlihatkan kasih terhadap siapapun juga. Dia memberikan kasih menyeluruh kepada semua orang. Tidak ada manusia yang pantas mati atas alasan apapun. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus. Yesus menolak sikap stereotip terhadap orang yang menderita. Oleh karena itu dia mengatakan, hati-hati dengan kesimpulanmu. Banyak manusia yang membuat kesimpulan terhadap sesamanya ketika mengalami penderitaan dan mengatakan itu karena dosanya. Jika ada meninggal seperti yang tertulis di dalam teks ini, yang di Siloam, itu karena dosanya. Jika ada yang kecelakaan ataupun mengalami bencana alam, bisa saja dituduhkan itu karena dosanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kita harus hati-hati untuk mengatakan bahwa setiap manusia pantas mati oleh karena dosanya. Dan manusia sering jatuh ke dalam kesimpulan pantas mereka mati karena itu adalah hukuman daripada Allah. Sering penderitaan disimpulkan karena konsekuensi kesalahan yang kita lakukan. Perhatikan Ayub ketika dia menderita. Sesamanya mengatakan bahwa itu adalah karena dosanya. Dia menderita oleh karena pelanggaran dia terhadap Allah. Dan sebaliknya ketika dia sejahtera, itu karena kepercayaannya ataupun karena dia banyak melakukan. Oleh karena itu Yesus mengatakan semua manusia harus bertobat, tidak ada manusia yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan ini mungkin menyinggung perasaan dari orang Yahudi dan mungkin juga menyinggung perasaan dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Tetapi Yesus mengatakan semua harus bertobat, semua harus meninggalkan dosanya. Bukan hanya yang dipandang stereotip, bukan hanya yang dipandang melakukan kejahatan. Sesuai dalam perkataan Yesus dalam Lukas 3 ayat 8 sampai 9. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Pada saat ini Yesus melakukan ataupun membuat satu metafora tentang pohon ara yang ditanam. Allah yang memiliki kebun anggur tersebut, ia mengharapkan buah dari pohon ara tersebut, tetapi dia kecewa karena tidak menghasilkan buah. Walaupun sudah lama ditunggu-tunggu, sehingga dikatakan
tebanglah pohon ini. Tetapi Yesus sebagai tukang anggur yang merawat kebun anggur tersebut, yang menyiram dan juga mencangkulnya, dia meminta dan memohon supaya ada penundaan. Unang jolotaba. Biarlah dulu dia dirawat. Tukang kebun anggur merasa kasihan terhadap Allah, terhadap mereka. Sehingga dia meminta waktu, sehingga dia meminta kesempatan untuk memberikan pupuk, untuk merawat, supaya dia dapat menghasilkan buah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pohon ara tersebut adalah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Pohon ara tersebut adalah kita yang sekarang berkumpul di sini. Pohon ara tersebut adalah kita manusia yang hidup dalam waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Seperti nyanyian kita tadi dalam bahasa Batak, saya hafal benar itu. Nungatiki parasian sotung jolo salpui. Jangan sempat berlalu. Waktu sudah diberikan. Kesabaran Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dia masih memberikan waktu untuk hidup bagi kita, supaya kita mau untuk bertobat sekaligus menghasilkan buah yang baik. Hidup kita sekarang ada waktu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Jika kita menyanyikan nyanyian buku ND HKBP nomor 68, ada juga di sana untuk membujuk nang pesomar parbuei alai unang jolotaba. Setiap tahun kita nyanyikan itu. Apakah kita harus setiap tahun menyanyikannya? Dengan cara apa kita melakukannya? Epistel tadi mengatakan di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 7, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan kelimpahannya. Karena itu mari bekali kehidupan kita, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 2 ayat 7 sampai 8, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Untuk bertumbuh dan berbuah perlu akar yang diberikan nutrisi, perlu pondasi yang jelas supaya hidup di dalam tahan uji, perlu dasar yang jelas supaya kita dapat melewati semua tantangan. Ketika kita menggali sekitar pohon, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita mencangkul tanah, membawa air, dan memberikan nutrisi ataupun pupuknya di sekitaran akar. Membuang tunas-tunas kecil, rumput yang mengganggu, dan juga di dalam analogi kehidupan kita, mengurus kehidupan rohani, membuka ruang pada Roh Kudus. Unang dipatakang roha molonung ngamajo to dipurbadia. Jangan mengeraskan hati ketika pengajaran itu sudah ada. Jangan mengeraskan hati ketika kita sudah disapa. Dan mari kita memperkaya kehidupan kita dengan aktivitas kerohanian. Spiritual kita ditumbuhkan oleh kompos rohani
Yang pertama yaitu hiduplah dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar dari hidup kita supaya jangan mudah tumbang, supaya jangan mudah rubuh, supaya jangan mudah dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran dalam dunia ini. Injil Yesus mengatakan di dalam Matius 7, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jelas ada dasarnya. Jelas ada pegangan hidupnya. Dan yang berikutnya adalah marilah melatih diri dalam ibadah, mementingkan persekutuan di dalam gereja, hidup di dalam doa, menyampaikan pujian dalam kidung, sama seperti pesan Rasul Paulus, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, tetapi latihlah dirimu beribadah. Radi marhamu baun niroha, mengaku setiap kesalahannya. Dan berikutnya kita harus mengenal dengan pengalaman rohani, merasakan perbuatan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita, merasakan dan mengenal pemberian Tuhan melalui kasih-Nya, melalui anugerah-Nya. Mari kita melakukannya dengan nazar janji kita terhadap Tuhan. Apa yang pantas, apa yang layak, dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Dalam bulan Maret ini, HKBP Sutoyo telah merayakan ulang tahunnya yang ke-48. Apa yang pantas menjadi nazar kita? Apa yang pantas menjadi janji kita terhadap tubuh Tuhan, tubuh Kristus? Dan banyak lagi hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari berbagi kasih. Mari melakukannya di dalam hidup kita setiap hari terhadap siapapun, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang dari mana dia, dan menjauhkan sikap stereotip tadi. Dan saksikanlah perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Setelah kita merasakan perbuatan Tuhan, kita harus mau menyaksikannya. Dan kita harus mau untuk mengabarkannya terhadap orang asing, supaya mereka juga mengenal dan percaya terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman Tuhan. Sehingga iman kita semakin dewasa, sehingga iman kita semakin berkembang. Dan yang terakhir, mari lakukan segala buah-buah roh. Saya akan bacakan buah roh, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Merawat diri, menguasai diri perlu di dalam hidup kita. Itu yang dikatakan Paulus juga, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan memberitakan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita perlu latihan rohani. Dakolan perlu merminggu sehali saminggu, tetapi latihan rohani melalui kelima hal tersebut di dalam kehidupan kita setiap hari
baik itu di kampus, di sekolah, baik itu di dalam pekerjaan kita, di aktivitas kita, maupun di dalam kehidupan kita sebagai anggota keluarga, sebagai bagian dari keluarga, sebagai bagian dari gereja, dan juga sebagai bagian dari masyarakat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Karena begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan masih tetap membiarkan kami untuk menata diri kami, menata hidup kami, serta menata iman kami. Biarlah melalui pendengaran akan firman Tuhan pada malam hari ini, kami merubah sikap dan hidup kami di dalam kehidupan kami setiap harinya, agar kerajaan Tuhan semakin besar dan kerajaan Tuhan semakin dilihat oleh dunia ini. Sungguh besar karya Tuhan akan dunia ini, dan itu harus dapat kami lakukan pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan, kami memohon kepadamu, berikan kekuatan kepada kami satu persatu melalui tuntunan dan penyertaan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu bersaksi dan mampu menjauhkan sikap berprasangka buruk terhadap yang lain, tetapi kami dapat mengubah diri kami masing-masing, tidak merasa lebih baik dari orang lain, tetapi terus-menerus membenahi diri kami supaya semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan segala kehidupan kami dan juga pelayanan gerejamu ini, agar Engkau yang senantiasa memimpin kami, dan biarlah setiap pelayanan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sungguh sangat berterima kasih ketika Tuhan juga memberkati keluarga melalui kelahiran anak dalam keluarga tersebut. Kami mohon biarlah anak tersebut bertumbuh dalam takut akan Tuhan, dan itu dapat dilakukannya melalui pengajaran orang tuanya. Dan biarlah anak tersebut akan menjadi saksi tentang keagungan dan kebesaran kerajaan Tuhan. Kami berdoa untuk segala pekerjaan kami, Tuhan yang senantiasa menyertai kami, memberkati kami dan mengingatkan kami agar melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan saja, bukan dari kehendak kami masing-masing. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat anak-anak dari gerejamu yang pada saat-saat ini dalam keadaan sekolah, dan mereka akan mengikuti ujian yang dilakukan oleh sekolah mereka tersebut. Berikan hikmat kebijaksanaan terhadap anak-anak kami, dan berikan ketenangan hati, ketenangan pikiran dalam menjawab setiap soal yang disampaikan kepada mereka, agar mereka dapat bersuka cita melalui hasil yang mereka peroleh. Anak-anak kami yang sudah menyelesaikan sekolah tetapi belum mendapatkan pekerjaan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyediakan bagi mereka tepat pada waktunya. Jika ada dari antara saudara-saudara kami yang sekarang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan melawat mereka, memberkati setiap tangan yang membantu mereka, dan memberkati setiap obat yang mereka pakai, agar mereka nantinya beroleh kesembuhan
yang sempurna dari Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan bersuka cita dalam 1 minggu ke depan melalui ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Ajarlah mereka Tuhan menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka agar mereka beroleh hati yang bijaksana. Dan jika harus merayakannya, jangan biarkan mereka Tuhan merayakan melampaui dari apa yang telah Tuhan tetapkan. Dosa dan pelanggaran kami mohon kepadamu, kiranya hapuskanlah Tuhan, supaya kami layak disebut menjadi anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil menyerahkan persembahan, kita bernyanyi. Ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku, penuh damai sentosa kini hatiku sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Sesat kini telah kembali sejak Yesus di hatiku. Ditebus dosaku dengan darah suci sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bahagia bersama denganku sejak Yesus di hatiku. Nantikan datangnya dengan berkatnya sejak Yesus di hatiku, dan menjadi pewaris kemuliaannya sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku.
Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Penuh damai sentosa kini hatiku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Sesat kini telah kembali sejak Yesus di hatiku. Ditebus dosaku dengan darah suci sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Ku nantikan datangnya dengan berkatnya sejak Yesus di hatiku, dan menjadi pewaris kemuliaannya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mohon maaf bagi yang masih berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang beribadah pada hari ini dalam gedung gereja dan juga yang beribadah dari rumah masing-masing, terimalah salam dari kami, para pelayan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan tetap memberikan kesehatan di dalam hidup kita masing-masing. Selamat hari Minggu, Horas. Walau merah dosamu, suci karena darahku. Walau merah dosamu,
suci karena darahku, merah bagaikan temisi, kan putih bersih, walau merah dosamu, walau merah dosamu, suci karena darahku, suci karena darahku. Suara Yesus memanggil, mari bertobatlah. Suara Yesus memanggil, mari bertobatlah. Karena murah hatinya kau dipanggilnya. Suara Yesus memanggil, suara Yesus memanggil, mari dan bertobatlah, mari dan bertobatlah. Walau merah dosamu, suci karena darahku. Walau merah dosamu, suci karena darahku. Merah bagaikan biji, kan putih